video paket unboxing rekam jelas semua tanpa jeda menerima video di program dibungkus. Sepatunya bagus amat sih papi. Ukuran US 12. Wow, cool. And so beautiful. You're not. Halo, ketemu lagi dengan channel yang saya baru memulai untuk mencari namanya ya. Sementara atau untuk perdana ini yang kita sudah berjalan sekian lama dengan nama Healthy Lifestyle, Joy Healthy Lifestyle. Kenapa? Karena memang kontennya akan berupa blog tentang hidup sehat, salah satunya olahraga beserta lifestyle. Jadi sekarang udah sangat biasa sekali ya kalau kita olahraga harus penuh dengan lifestyle, termasuk dengan basket. Oke, nah saya akan mereview sedikit tentang sepatu yang lagi ngetren ya, sepatu baru yang baru mungkin di Indonesia baru launching bulan 1-2 bulan yang lalu ya. Sekarang bulan Desember, berarti sekitar, saya lupa ya persisnya, kayaknya bulan lalu loh. Tapi udah mulai ada leak bocorannya tuh di bulan Oktober ya, sekitar November masuk, sekarang Desember sudah saya beli ya. Oke, saya membelinya promo di bulan Desember 12 kemarin. Mungkin di saat video ini ditayangkan sudah mungkin beberapa waktu ya, karena saya akan mencoba mengedit dulu dan segala macam. Dan performance review tentu nggak ada karena ini saya baru datang hari ini persis, belum sampai 1 jam, belum sampai setengah jam. Kita coba unboxing dulu. Oke, Kyrie Infinity Kyrie 8, yes. Tada. Siapa yang excited? Wah, colorway blue camo ya, camo pakai mo harusnya ya. Saya sebenarnya udah coba ini beberapa kali di beberapa offline store ya, tapi akhirnya saya beli online karena saya ada dapat promo ya. Oke, kita lihat dulu apa yang di dalam kardus ini. Tempat saya beli nanti saya akan taruh di deskripsi bawah, karena saya agak sedikit lupa nama tokonya, takut salah ejak gitu ya. Jadi nanti saya masukin aja linknya atau nama IG-nya di bawah. Kalau nggak ada nama IG-nya nanti nama tokonya. Oke, kita langsung bongkar nih. Ya, kita lihat dulu kardusnya ya. Oke, kardusnya tidak ada apa-apa di dalam. Lihat nih, nggak ada apa-apa nih, kosong ya, cuma selimutnya doang nih. Tapi saya suka dengan luarnya nih. Kenapa luarnya? Coba perhatiin. Dia ada sejenis hologram, bukan hologram ya, seperti emboss plastik ya, laminate plastik ya, dengan infinity-nya ya. Tuh banyak sekeliling Kyrie. Kenapa nggak ada logo mata lagi ya? Padahal itu yang menarik ya. Ada fire and ice. Ini apa artinya? Di bawah nggak ada. Sini ada signature sign, signature ya, tanda tangannya. Nah, di sini baru lengkap tuh. Ya, dan beberapa kayaknya saya belum menemu ya. Kalau ini kan udah sering ya, ini yang fire and ice. Apakah ini bakal menjadi seri yang akan keluar nanti colorway-nya? Mungkin bisa jadi ya. Kita coba aja, tunggu. Ini sudah ada fire and ice. Ini apa? Sekarang ada shoe apa itu loh. Nah, itu nggak tahu apa. Terus nanti ada yang kuning, orange ya, orange.
fresh apa gitu loh. Nah kalau ini apa dong? Mungkin ini kali ya. Oke, sekian kardusnya. Ya cukup bagus lah dibanding kardus-kardus yang lain ya. Oke, kenapa? Karena saya juga ada beberapa review sepatu yang lain ya, yang mungkin tada saya beli beberapa yang nanti saya akan unboxing juga ntar. Apa isinya kita tunggu aja. Tapi saya mau kasih lihat kardusnya ya sama aja sih. Terus saya juga tada ya, nanti bang saya mau unboxing lagi. Sama ada satu lagi yang belum datang ya. Oke, maksudnya secara kardus ya biasa aja sih, tapi udah mendingan dibanding yang lain. Oke, kita lanjut review. Kita buka dulu. Coba kita lihat apa isinya dalam ya. Nggak ada isi apa-apa ya. Ya. Oke. Ini yang selalu agak lebih susah ini. Ada artinya nggak sih teman-teman? Kalau ada boleh bantu komen. Saya sering lihat ini ada 43 itu. Apakah ini arti jenis material atau apa ya? Oke, nah ini dia nih. Nah dia sudah XDR ya. Tapi seperti kita bisa nonton di review yang lain, kalau yang sudah performance review, ya XDR-nya Kyrie ya rata-rata nggak sampai gimana banget, karena dia soft lah ya. Oke, kita menemukan ada tulisan di sini. Ya, Zoom Strobel ya. Jadi sini ada Air Zoom ya. Ya, Air Zoom. Kelihatan? Ya, Air Zoom signature-nya. Oke, kelihatan? Zoom Strobel ya. Nah, ini yang menjadi nilai plus untuk Kyrie 8 ini nih. Karena saya juga ada Kyrie 7 yang nanti kita bisa perbandingkan ya. Ini masih ada ganjelan lagi. Oke. Apa yang kita mau review pertama? Kita udah review sekilas tentang tadi apa namanya cushionnya ya. Kita coba breakdown satu persatu. Nah, cuma karena ini unboxing, nggak ada performance review, nanti saya akan coba gabungkan. Mungkin jadinya tayangnya mungkin agak telat. Oke. Nah, kita mulai dari traction deh. Traction tadi udah ya. XDR harusnya lebih awet, tapi saya tidak expect terlalu lebih ya, karena Kyrie selalu menarik ya di bagian sininya. Harusnya sih di atas rata-rata, tapi bukan terbaik banget. Tapi saya pribadi akhirnya bisa menyesuaikan lah, bahwa terlalu terbaik banget juga nggak ada jeleknya, ada kurang bagusnya. Seperti Stephen Curry 8 ya, saya juga cobain PG5 itu tractionnya sih enak. Tapi entah kenapa terkompensasi dengan cushion gitu. Nah kalau di sini kita sama-sama udah lihat di review lain, dengan mengkombinasi Air Zoom sama full Zoom Strobel, ini akan menjadi sepatu Kyrie yang terenak untuk cushion ya. Nah saya ada Kyrie 7 ya. Ya tentu udah bekas ya. Ya tractionnya memang agresif ya, kita bisa dari sini. Nah oke. Nah cuman di bagian sini hilang nih, yang harusnya bisa lebih menjulang tinggi ya. Nah
Tapi faktanya juga nggak sampai kepake semua sih, tapi udah cukup oke sampai sini. Ya, secara traction kita bisa lihat perbandingannya. Saya pakai ukuran 46. Menurut saya tetap agresif. Oke. Nah, terus kita coba bandingkan lagi ya dengan cushion ya. Cushion saya seperti tadi saya udah mention ya, cushionnya harusnya empuk. Saya belum cobain ya. Harusnya empuk. Oke, terus material. Nah, material ini menurut saya ada peningkatan ya. Ini tetap mesh kali ya. Aduh, kenapa ini ada cacat sedikit ya, sayang sekali bikinnya tidak sempurna ya. Tapi ini juga pernah ditemuin ya di beberapa sepatu yang lain. Sekarang QC-nya agak kurang oke ya. Ini oke ya. Saya udah menemukan beberapa sepatu ya dari Nike, QC-nya udah agak sedikit mungkin kerja setoran kali ya. Coba kita lihat ini made in mana. Made in China. Oke. Ya, nah ini saya nggak ngerti buat apa ini ya. Kayak ada selokan gitu loh. Mungkin air scoop. Ya, Elizabeth 8. Ini berarti apa? 18 ya? Ini 8. Ini 13. 813 gitu ya. Nah, dengan logo-logo uniknya. Oke, jadi kembali lagi ke material ya. Material ini menurut saya lebih enak dibanding yang sebelumnya. Nyaman. Ini kulit ya. Ini keras ya. Ini kulit tapi dalamnya ada kayak plastik ya. Nah, terus ini empuk juga. Saya kok ya, apakah ini ori apa KW ya? Kok kayaknya nggak seempuk waktu saya coba ya. Ya, nggak sebulet yang saya coba sebelumnya. Harusnya ini ori ya. Apakah ini yang teman-teman bisa bantuin untuk tahu ini ori apa KW? Secara kan saya belinya online ya. Kalau dikasih KW, saya juga nggak tahu sih. Tapi kalau dari kardusnya sih harusnya ini ori. Ya, karena kalau KW kayaknya kardusnya nggak begini. Terus ada PT Nike juga ya, tempelan ya. Oh, polisintetis 3 ya. Kayaknya ini original. Kari 8 aluminium. Oke, ya ini namanya kari 8 aluminium. Ini harusnya ori. Ya. Tapi entah kenapa ini kok kurang empuk yang ketika saya coba di toko offline ya. Nggak bener-bener ngembung banget. Iya, ini nggak ngembung banget ya. Ada yang salah kah? Ya, kalau itu kayak ngembung banget. Oke, soal itu aja soal materialnya. Nah, lockdownnya saya harusnya nih enak ya, Kyrie terkenal dengan lockdown yang enak. Jadi nanti kita coba aja dan ada review lagi tambahan ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini tuh nggak nyambung. Ya, ini nggak nyambung. Jadi ini yang tengah ini cuma hiasan. Ya, yang tengah ini hiasan. Dia tidak benar-benar melockdown. Tapi ya oke lah, menambah aja sih. Kalau seandainya nyambung ke dalam ya tentu akan lebih enak lagi. Tapi kita nggak tahu ya, bisa jadi tambah snug ya. Oke, terus soal fit, saya udah nyobain. Tentu bukan yang ini ya, saya coba di yang store. Di sini memang agak lebih gede. Jadi jujur ini ukuran 12 tapi berasal cukup sedikit longgar buat saya. Padahal kalau yang sebelum-sebelumnya 12 cukup ketat. Cuma memang spare sekitar 1 jempol lah ya. Nah, ini sininya jadi longgar sekali. Jadi mungkin saya akan coba dengan double sock ya, double sock. Jadi fitnya jadi buat yang white foot jadi lebih apa ya, lebih enak. Seandainya kalau ini ada ukuran US 11,5 mungkin akan lebih enak. Saya udah coba US 11, masuk nggak masuk. Tapi jadi sangat
kencang sekali di sininya ya, kencang padat banget di sininya ya. Jadi itu aja buat teman-teman yang mungkin baru mau membeli dan ukurannya tidak sebesar saya, standarnya gimana, dia udah termasuk true to size lah kalau menurut saya. Oke. Terus untuk beratnya kita coba bandingin yuk beratnya. Nah, ini dia. Kita ada perbandingan Kyrie 7 Chinese New Year. Ini termasuk sepatu Kyrie yang cukup enteng buat saya. 443 ya. Benar nggak? Oke, nah sekarang kita coba bandingkan Kyrie 8 446. Nah, jadi beti-beti nih ya, beda-beda tipis. Tapi ini sebenarnya saya nggak ada keluhan ya. Oh ya, traction aja. Tractionnya kalau lagi posisi hujan di lapangan indoor kan agak sedikit lembab. Nah, dia licin. Dan keluhan ini juga di beberapa reviewer juga katanya sama. Ini licin. Jadi entah mungkin karetnya kurang, bukan traction pattern yang kurang bagus, tapi menurut saya mungkin material dari XTR sehingga sedikit kurang ngegigit kali ya, kurang nempel. Oke. Terus kalau seandainya nggak ada pilihan non XTR, mungkin saya akan beli yang non XTR, karena menurut saya kan tidak pakai ini buat outdoor. Jadi kita pengen main yang indoor tapi tetap enak. Oke, desain. Desain ya lumayan cakep ya. Ada yang orange juga lumayan cakep ya, tapi orange bawahnya saya nggak suka. Ini saya suka, ada kombinasi dua multi warna ya. Terus ini juga camo blue atau purple ya kan, gue suka. Kalau putih saya nggak gitu demen ya, karena susah bersihnya. Nah, ini aja yang agak saya kurang mengerti. Denyut nadi, denyut jantung ya. Nah, ini loh, nih menarik nih. Wis, premium sekali. Ini emboss ya, keluar. Ini juga emboss ya, signature ya. Oke, terus code feel saya juga belum bisa sharing, tapi harusnya enak. Nanti sisanya saya akan susul dengan review setelah saya coba pakai. Oke, kita bersambung ya, kita bersambung lagi ya teman-teman. Hasil performance review, mungkin ini agak sedikit ada perbedaan di frame, warna dan segala macam. Mohon maafkan karena ini di hari yang berbeda. Oke, saya sudah coba ya, walaupun cuma satu kali. Saya sempat berpikir tadinya ini seperti bukan ori, tapi setelah saya coba agak terlalu, setelah saya coba dan saya coba sampai lihat-lihat review-review di YouTube channel luar negeri, saya rasa sih memang seperti ini kejadiannya. Salah satunya yang saya curiga adalah ini kok paddingnya nggak setebal yang saya coba di toko offline ya. Terus saya menemukan kok ini agak kurang bagus, terutama di sebagian sini nih. Tuh ya, yang teman-teman udah lihat ya di sebelumnya ya. Dan pas waktu saya nyoba, saya ikat, kok impresi pertama adalah code feel-nya ini rendah sekali, padahal dia ada zoom unit dan dia juga ada full length strobo ya, zoom strobo. Jadi yang saya rasakan di sini tuh lebih tinggi, jadi kaki kita itu kayak lebih begini gitu loh perasaan. Dan hasilnya kayak apa ya? Saya merasa heelnya nggak begitu enak gitu loh, karena ini tipis sekali gitu loh. Tapi dapatnya code feel jadi cukup rendah. Sepintas sih saya tidak merasakan ada perbedaan yang
Ada berbeda dengan KRI 7 ada, tapi tidak signifikan. Jadi buat teman-teman yang punya KRI 7 ya jangan usah berkecil hati ya, kecuali pengen beli desain atau beli FOMO ya, KRI 8 gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah ini lebih jelek dari KRI 7, enggak juga. Dia banyak upgrade ya. Walau ini air zoomnya setelah saya lihat review di luar negeri memang kecil sekali ya, sehingga sebenarnya tidak terlalu dapat perbedaan yang signifikan. Ibaratnya kalau dulu itu 9 ya ini 91 apa 9,2 apa 9,3 kurang lebih seperti itu. Upgrade yes, tapi nggak terlalu memberikan efek yang cukup signifikan. Seperti misalnya kita lihat punyanya Air Jordan ya, Air Jordan 36 yang lumayan gitu ya. Oke, terus elevasi kakinya itu juga memberikan sebuah efek yang berbeda ya, terutama mungkin ini pertama kali yang saya dapat sepatu yang heelnya lebih rendah daripada toe-nya ya sempat berpikir bahwa apakah ini KW ya kan, kok rasanya begini. Terus saya pakai di sini kok ini nggak setebel yang di offline, dan ini US 12 kok saya sisa 1 jari. Rasanya kemarin aja saya coba US 11 di offline store juga sisa 1 jari. Tapi bukan berarti tempat saya beli KW ya, bukan ya. Tapi ini cuma praduga saya bukan unit ya, barang ini gitu ya. Jadi bukan penjualnya ya. Jadi saya rasa penjualnya bagus lah ya. Jadi tapi setelah saya coba lihat review dan saya coba pakai ya memang mungkin benar, karena it is too good, terlalu bagus untuk dikatakan kalau ini adalah KW. Terlalu bagus, maksudnya contohnya kayak gini ya, walaupun ini bisa dibikin ya dijiplak, tapi terlalu bagus gitu ya untuk tidak ada celahnya gitu. Saya cuma curiga karena defect, tapi bukan berarti desainnya itu ciplakan gitu ya. Oke, dari tractionnya saya udah cobain, tidak ada keluhan ya. Mungkin karena indoor dan tidak lagi hujan, jadi tidak lembab. Ya bisa lihat di sini. Apakah ada yang rusak? Saya rasa belum ya. Tidak ada keluhan so far, tidak licin. Ya mirip dengan KRI 7 ya. Harus tahu perbedaannya ketika di outdoor atau di vinyl indoor, tapi pas lagi lembab, nah itu baru ketahuan ya. Kita udah bahas tentang cushion sama tractionnya. Terus apalagi ya ketika saya performance ya, court feel udah ya. Court feel rasanya rendah banget. Ada sedikit saya sedikit ada sakit dikit karena court feel rendah ya, mungkin karena bobot juga. Tapi oke lah. Terus soal fit ya, lockdown di sini pasti enak dan nyaman. Cuma kemarin saya ikatnya nggak terlalu kenceng. Mungkin next time saya harus lebih kenceng, jadi agak sedikit longgar. Tapi mungkin benar juga karena ini cukup wide. Jadi mungkin next time saya akan double sock ya, akan double sock. Dia cukup wide. Saya rasakan sekali kalau ini cukup wide dan narrow-nya agak menurun, which is good for me ya kan. Seperti yang gue bilang, US 11 aja gue coba sisa 1 jari. Lah ini US 12 kenapa saya sisa 1 jari juga ya. Jadi mungkin saya akan next dengan double sock. Mungkin ya performance reviewnya udah nggak ada lagi ya, karena saya 1 kali ini aja. Mungkin saya akan update mungkin di IG atau di short YouTube kalau seandainya saya ada tambahan lagi. Oke, saya rasa itu aja untuk traction. Oke, secara overall cushion oke juga. Saya nggak merasakan sampai terlalu signifikan upgrade, tapi ya oke aja. Terus material ya seperti yang saya udah bahas di awal, oke. Lockdown harusnya oke ya, karena ini saya upsize, jadi saya akan double sock. Fit juga sama, hampir mirip. Fit itu maksudnya ukuran ya. Ya fitnya itu ya kembali lagi teman-teman, kalau pakainya wide foot seperti saya US 12 akan merasa sedikit lebih longgar. Idealnya 11,5, cuma saya nggak ada ya.
Terus kalau 11 saya merasa kekecilan, kesempitan. Terus kalau saya rasa itu material cord feel dan bobot ya. Bobot ya kita udah timbang sebelumnya ya, cukup enteng. Jadi saya tidak ada masalah, saya tidak ada keluhan apapun. Tapi saya juga tidak merasakan amaze banget ya. Tapi desain saya suka sih ya. Walaupun ya seperti biasa ya, Kairi selalu unik, desain tidak pernah sampai mengecewakan. So kita coba lihat. Tapi jujur ya, ini waktu saya beli stok US 12 ini langka sekali ya. Padahal ini baru launching 1 bulanan, tapi udah cukup jarang. Mungkin kalau teman-teman tertarik yang beli US 12 atau size besar, tenang aja, nanti kalau review berikutnya pasti akan keluar ya. Saya sempat tertarik juga yang warna orange. Saya nggak tahu namanya apa, bukan yang tail ya, hijau tail shoe fresh, tapi lebih ke orange. Tapi saya rasa ini oke. Saya rasa performance review saya pagi ini ya, sekarang lagi pagi itu oke. Kalau teman-teman ada yang mau nanya silakan bisa tinggalkan komen. Itu aja. Thank you sudah nonton. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, Joy Healthy Lifestyle, kalian bisa cek sekarang ada IG-nya. Kalian juga bisa follow, subscribe YouTube channel ini supaya saya bisa terus memberikan video-video review sepatu di kedepannya. Oke, sampai jumpa. Bye. Nantikan review sepatu ini.